Bab 209. Menemukan harta karun. Satu hari kemudian, warrior yang telah membunuh belasan tim berturut-turut. Dari orang-orang ini, dia mendapatkan total 100 lebih alkimia batin monster hitam level pemenang, ditambahkan alkimia batin monster hitam miliknya. Sekarang dia memiliki hampir 200 alkimia batin monster hitam level pemenang. Selain alkimia batin monster hitam, ada lebih dari 30 jenis keterampilan hitam dan senjata hitam level hitam. Sedangkan untuk batu energi, ada 10.000 lebih. Hanya dalam satu hari, warrior yang telah memperoleh banyak hasil. Supaya fakta bahwa dia memiliki pasukan monster hitam tidak bocor, setiap warrior yang harus membunuh semuanya setiap kali, bahkan jika dia harus mengekspos ilmu pedang dan jiwa pedangnya sendiri pun tidak masalah. Mengungkap keberadaan macan tutul ungu telah mengejutkan manusia dan monster hitam dari pegunungan puluhan ribu. Jika perihal memiliki pasukan monster hitam ini terungkap, maka dia mungkin dalam masalah besar. Saat itu, yang datang mencarinya mungkin adalah alam pemenang, atau bahkan master alam spiritual. Saat warrior yang sedang merampok di mana-mana, kematian Yendi Yuan ditemukan oleh Yonar Yuan. Berdiri di posisi Yendi Yuan dibunuh, wajah Yonar Yuan sangat jelek. Dia tidak pernah mengira bahwa orang-orang partai Yuan akan dibunuh di pegunungan puluhan ribu. Ketahuilah, kekuatan Yendi Yuan juga termasuk level teratas. Asalkan dia berniat melarikan diri, bahkan Joshua Qin dan yang lainnya mungkin tidak dapat membunuhnya. Dan Joshua Qin dan yang lainnya selalu bersamanya, termasuk para jenius kerajaan monster hitam, tidak pernah lepas dari pandangannya. Selain orang-orang ini, siapa lagi di pegunungan puluhan ribu yang bisa membunuhnya? Dan tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Segera, Yonar Yuan teringat kata-kata Yulia Wen Istana Bunga sebelum dia pergi, "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mengirim Yendi Yuan sendirian untuk memburu warrior yang..." Memikirkan hal ini, Yonar Yuan menyipitkan matanya dan berbisik, "Apakah kamu membunuhnya atau tidak? Yendi Yuan mati karenamu, jadi kamu harus mati." Ketika kata-kata itu diucapkan, Yonar Yuan bergerak dan menghilang di tempat yang sama. Di pegunungan Qingyun, semakin banyak manusia pendekar hitam yang terbunuh, namun hal itu tidak membuat pendekar hitam yang mencari warrior yang mundur, malahan orang-orang ini juga semakin pintar. Kelompok itu dari beranggota 5 menjadi 10 orang. Fakta membuktikan bahwa cara ini efektif. Untuk selanjutnya jarang terdengar bahwa kelompok manusia pendekar hitam terbantai. Ketika pendekar hitam manusia berubah dari berlima menjadi bersepuluh per kelompok, warrior yang tidak menyerang lagi karena dia tidak yakin. Ketahuilah, para kultivasi mandiri ini adalah jenius di antara kaum manusia. Jika orang-orang ini tidak mau bertarung dan ingin kabur, dia tidak yakin bisa menahan mereka semua. Dan begitu lawan lolos, masalahnya benar-benar tidak ada habisnya. Khawatirnya bahkan perkumpulan Master Rune tidak dapat melindungi dia. Tapi warrior yang tidak menyerah, selalu saja ada pengecualian, kan? Di hutan lebat, warrior yang seperti monyet yang fleksibel, terus-menerus bolak-balik di antara hutan. Di depannya, macan tutul ungu berkedip dan berkedip. Setiap kali ketika warrior yang ingin mengejar macan tutul ungu sekali berkelibat pun langsung muncul pada jarak beberapa kaki, dan kemudian berbalik untuk melihat warrior yang sambil melambaikan cakarnya, seolah memanggil warrior yang untuk melanjutkan. Ini adalah permainan favorit macan tutul ungu akhir-akhir ini. Tentu saja warrior yang tidak menyukainya lagi. Apakah kamu bercanda? Bagaimana dia bisa mengejar si kecil? Tapi dia harus mengejarnya. Ketahuilah, si kecil kalau marah,
Itu sangat menakutkan, dia tidak ingin telinganya menderita. Tiba-tiba macan tutul ungu berhenti, warrior yang datang ke sisinya, menyentuh kepala macan tutul ungu, dan kemudian bertanya, "Ada apa?" Macan tutul ungu mengerjap, lalu mengangkat cakar kecilnya dan menunjuk ke kejauhan. "Seseorang di sana?" Warrior yang bertanya. Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke kejauhan lagi. Kali ini ada sorot kegembiraan di matanya. Kali ini warrior yang mengerti, pasti ada harta di sana, karena hanya ketika harta ditemukan, si kecil akan menjadi seperti ini. Dan apa yang dianggap si kecil ini sebagai harta karun, maka benda itu pasti harta karun. Jadi warrior yang juga menunjukkan kegembiraan di matanya. Tanpa ragu, warrior yang memeluk macan tutul ungu di lengannya, lalu tubuhnya bergerak, melayang ke arah yang ditunjuk macan tutul ungu. Mengikuti si kecil, warrior yang datang ke tebing. Tebing itu sangat dalam dan tidak terlihat dasarnya. Kabut putih juga mengambang di bawah tebing, yang tampak sedikit misterius pada pandangan pertama. Cakar kecil macan tutul ungu menunjuk ke dasar tebing, seolah-olah dia menyuruh warrior yang untuk turun. Warrior yang tidak ragu-ragu, melompat dan jatuh lurus ke bawah. Pada saat dia baru saja melompat, cahaya ungu menyelimutinya, dan kemudian kecepatan turunnya tiba-tiba melambat. Sebuah cahaya ungu melintas, macan tutul ungu mendarat di bahu warrior yang, kepala macan tutul ungu mengusap pipi warrior yang, jelas, sepertinya sangat menyukai kepercayaan warrior yang. Warrior yang juga mengusap kepala macan tutul ungu dengan pipinya. Di dunia ini, ada 3 orang yang bisa dia percaya tanpa syarat. 2 yang pertama adalah ibu dan adik perempuan, dan yang terakhir adalah makhluk kecil di pundaknya. Dia bisa mempercayai ketiga orang ini tanpa syarat, karena ketiga orang ini pasti tidak akan menyakitinya. Melihat macan tutul ungu di bahunya, ada kekhawatiran di kedalaman mata warrior yang. Asal-usul macan tutul ungu benar-benar terlalu misterius, saking misteriusnya hingga kerajaan monster hitam tidak tahu asal-usulnya. Dia sangat khawatir suatu saat macan tutul ungu akan meninggalkannya. Segera, kekhawatiran di mata warrior yang menjadi tegas, dan dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa, apapun yang terjadi, kecuali macan tutul ungu bersungguh-sungguh, jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan makhluk kecil ini meninggalkannya. Kekuatan, selama ada kekuatan, bahkan jika sebuah lubang ditembus di langit, siapa yang berani berpendapat? Segera, warrior yang merasakan kakinya menyentuh tanah. Warrior yang menarik kembali pikirannya dan membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya, wajah warrior yang berubah. Karena tidak jauh di depannya saat ini, seorang pria bertelanjang dada berjanggut sedang berhadapan dengan seorang wanita. Dia tidak mengenal pria itu, tetapi dia mengenal wanita ini. Wanita ini bukan orang lain, dia adalah Narya dari Istana Salju. Di sekitar mereka berdua, tanahnya berantakan, terutama dalam jarak belasan kaki dari Narya Leng, semuanya seputih salju, dan segala sesuatu dalam jarak sekitar belasan kaki itu dibekukan oleh es. Segera, mata warrior yang jatuh ke tangan kanan Narya Leng, karena dia menemukan, di tangan Narya Leng, ada sehelai rambut hitam tipis yang tak terlihat. Teringat ketika Yuan Yu mengatakan bahwa 3000 helai rambut Narya Leng tidak lebih lemah dari senjata hitam tingkat atas level hitam, dan warrior yang tiba-tiba menjadi serius. Situasi di lapangan sangat jelas, jelas Narya Leng sedang bertarung dengan orang ini, dan warrior yang tidak datang pada waktu yang tepat. Saat warrior yang muncul, pria berjanggut dan Narya Leng juga melihat ke arah warrior yang. Tepatnya,
Pria berjanggut itu menatap macan tutul ungu di bahu warrior Yang, dan Narya Leng juga melirik warrior Yang dan melirik macan tutul ungu. Macan tutul ungu benar-benar mengabaikan mereka berdua. Dia mengangkat cakar kecilnya dan menunjuk ke sebuah pohon besar 20 kaki lebih di belakang pria berjanggut itu. Warrior Yang melihat ke arah cakar kecil macan tutul ungu. Dia melihat di pohon besar ada sekitar 6 buah putih bersih seukuran kepalan tangan. Jelas, bayi yang dimaksud oleh si kecil adalah buah-buahan ini. Melihat warrior yang tidak bergerak, macan tutul ungu tampak tak sabar. Kaki kecil itu menepuk-nepuk kepala warrior yang dengan keras, seolah menyuruh warrior yang untuk segera mengambilnya. Warrior yang menggerakkan sudut mulutnya dan mendelik pada si kecil. Si kecil ini menganggap pihak lain tidak ada, jadi jika kamu ingin ambil, bisa langsung ambil. Kamu adalah klan monster hitamku, mengapa kamu bersama manusia? Pada saat ini, pria berjanggut itu menatap macan tutul ungu dan bertanya dengan suara berat. Macan tutul ungu berkedip. Cakar kecilnya menunjuk ke pohon besar di belakang pria berjanggut itu, dan kemudian menunjuk dirinya sendiri dan warrior Yang. Jelas, dia sedang meminta lelaki berjanggut itu untuk memberi buah-buahan pada dia dan warrior Yang. Kelopak mata pria berjanggut besar itu berkedut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini milikku." Macan tutul ungu menyipitkan matanya, lalu mengangkat cakar kecilnya dan gelombang cahaya ungu melintasi udara, dan langsung datang di depan pria besar berjenggot itu. Merasa macan tutul ungu melancarkan serangan, warrior yang di samping menggelengkan kepalanya diam-diam. Makhluk kecil ini telah bersamanya untuk waktu yang lama, dan sedikit banyak terpengaruh oleh karakternya. Ketahuilah, dia juga memulai pertarungan jika tidak tercapai kesepakatan. Melihat adegan ini, wajah Narya Leng dan pria berjanggut sedikit berubah, terutama pria berjanggut. Jelas dia tidak menyangka anak level pemenang di depannya main serang saja, dan serangan ini sangat aneh. Bersambung.